Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, di dalam sebuah rumah yang seharusnya menjadi surga, 3 jiwa terikat dalam takdir yang akan segera meledak. Rania adalah pusat dari pusaran ini. Seorang wanita berusia 30-an awal dengan kecerdasan yang seringkali ia sembunyikan di balik kelembutan sikapnya. Sebelum menikah, ia adalah seorang auditor junior yang menjanjikan, terbiasa dengan angka, detail, dan mencari kebenaran di balik neraca keuangan yang rumit. Namun, cinta membuatnya menanggalkan karir itu. Atas permintaan Bima dan bujukan Ibu Ratna, ia setuju menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, dengan janji bahwa ia akan menjadi ratu di istananya sendiri. Rania adalah seorang pengamat yang ulung. Ia melihat retakan kecil sebelum menjadi jurang, merasakan dinginnya angin sebelum badai datang. Kesabarannya adalah sebuah samudra. Namun bahkan samudra pun memiliki dasar yang bisa tersentuh. Bima, suaminya, adalah produk dari ambisi dan ekspektasi. Seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan properti yang sedang naik daun. Ia memiliki pesona yang bisa meluluhkan dan kemampuan berbicara yang bisa meyakinkan. Di awal pernikahan, pesona itu sepenuhnya milik Rania. Namun, kesuksesan membawa godaan, dan sifat aslinya yang kurang teguh pendirian mulai terkikis. Ia adalah anak tunggal yang dimanjakan oleh ibunya, terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan dan terbiasa bahwa ibunya akan selalu membenarkan setiap tindakannya. Bima mencintai kemudahan, dan kini, Rania mulai terasa seperti sebuah kerumitan, sementara dunia luar menawarkan kesenangan yang sederhana dan instan. Ibu Ratna, mertua Rania, adalah seorang matriark dalam kerajaannya sendiri. Seorang janda yang mendedikasikan hidupnya untuk memastikan anak laki-laki satu-satunya mendapatkan yang terbaik, sesuai dengan definisinya. Baginya, menantu perempuan bukanlah anggota keluarga baru, melainkan tambahan tenaga kerja dan aset yang harus tunduk pada aturan mainnya. Cintanya pada Bima begitu besar hingga membutakannya dari semua kesalahan putranya. Di matanya, Bima adalah pangeran yang sempurna, dan setiap wanita yang berada di sisinya haruslah melayani, bukan menuntut. Harta dan status adalah benteng pertahanannya, dan ia akan melakukan apa saja untuk melindungi keduanya, bahkan jika itu berarti menginjak-injak kebenaran dan keadilan. Dan kemudian ada Kinar, sang katalisator. Seorang rekan kerja Bima yang usianya beberapa tahun lebih muda dari Rania. Ia memiliki jenis kecantikan yang tajam dan modern, serta ambisi yang tak kenal batas. Kinar melihat Bima bukan hanya sebagai kekasih gelap, tetapi sebagai tiket menuju kehidupan yang ia dambakan, kemewahan, status sosial, dan kemenangan mutlak atas wanita yang ia anggap sebagai saingannya, Rania. Ia cerdik dalam memainkan perannya, membisikkan racun ke telinga Bima, memanipulasi kelemahannya, dan bersekutu dengan Ibu Ratna yang melihat Kinar sebagai calon menantu yang lebih modern dan penurut. Keempatnya kini berada di papan catur yang sama. 3 dari mereka berpikir mereka sedang bermain melawan satu bidak lemah. Mereka tidak tahu bahwa bidak itu sudah melihat 3 langkah ke depan dan siap membalikan seluruh permainan. Rumah itu masih sama. Dindingnya berwarna krem lembut. Perabotannya dipilih dengan selera tinggi oleh Rania bertahun-tahun yang lalu, dan foto pernikahan besar mereka masih tergantung di ruang tengah. Dalam foto itu, Bima menatap Rania dengan tatapan memuja yang dulu mampu membuat lutut Rania lemas. Kini, ketika Rania melewati foto itu, ia hanya merasakan sengatan dingin dari sebuah kenangan yang terasa seperti milik orang lain. Surga mereka telah berubah, bukan lagi tempat berlindung yang hangat, melainkan sebuah museum yang dingin dari kebahagiaan yang telah mati. Perubahan itu tidak datang dalam semalam. Ia merayap masuk secara perlahan, seperti kabut pagi yang lambat laun menutupi seluruh pemandangan. Awalnya adalah hal-hal kecil. Bima yang dulu selalu meletakkan ponselnya sembarangan di meja, kini membawanya bahkan ke kamar mandi. Dulu, setiap notifikasi yang masuk akan ia buka di depan Rania, seringkali sambil tertawa dan menunjukkan meme lucu atau email pekerjaan yang konyol. Sekarang, setiap kali ponselnya berbunyi, layarnya akan segera ia balikan dengan gerakan refleks yang terlalu cepat, terlalu defensif. Makan malam menjadi sebuah ritual keheningan yang menyiksa. Suara denting sendok dan garpu di atas piring porselen terdengar lebih keras dari percakapan mereka yang nyaris tidak ada.
Rania akan mencoba. Tentu saja. Ia akan bertanya tentang hari Bima di kantor, tentang proyek baru yang sedang ia kerjakan. Bima akan menjawab dengan satu atau dua kata. Matanya lebih sering tertuju pada layar ponsel yang menyala di pangkuannya daripada ke wajah istrinya. Baik, lancar, biasa saja. Jawaban-jawaban itu adalah tembok yang ia bangun di antara mereka. Dan Rania merasa lelah mencoba memanjatnya setiap malam. Kecurigaan Rania bukan lagi sekadar firasat. Ia mulai menjadi sebuah kepastian yang menyakitkan. Puncaknya datang 3 minggu yang lalu. Pada sebuah malam minggu yang seharusnya santai. Mereka sedang menonton televisi, atau lebih tepatnya, televisi itu menyala sementara mereka duduk di sofa yang sama dengan jarak 1 lengan di antara mereka. Tiba-tiba Bima memecah keheningan. "Sayang," panggilnya. Nadanya terdengar dibuat-buat santai. "Aku tadi ngobrol sama Mama. Soal sertifikat rumah kita." Rania menoleh. Jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat. Rumah ini adalah satu-satunya aset berharga yang mereka bangun bersama. Sebagian besar uang mukanya berasal dari tabungan Rania sebelum menikah. Sebuah fakta yang seringkali coba dilupakan oleh Bima dan ibunya. Sertifikat itu atas nama mereka berdua. "Kenapa dengan sertifikatnya?" tanya Rania. Suaranya ia usahakan tetap tenang. "Mama bilang, untuk keamanan, lebih baik sertifikat aset penting seperti ini disimpan oleh orang tua. Tahu sendiri kan, kita kadang ceroboh. Kalau sampai hilang atau rusak, ngurusnya susah. Kalau dimamakan pasti aman." Jelas Bima panjang lebar, tanpa menatap Rania. Matanya fokus pada layar televisi yang menayangkan iklan mobil. Lidah Rania terasa keluh. Alasan itu begitu tipis, begitu transparan. Sejak kapan mereka ceroboh? Rania adalah orang yang paling teliti dalam urusan dokumen. Semua surat penting tersimpan rapi di dalam brankas kecil di lemari pakaian mereka. Alarm di kepalanya berbunyi nyaring. Ini bukan tentang keamanan. Ini tentang penguasaan. Memangnya kenapa kalau disimpan di brankas kita? Selama ini aman-aman saja kan, Mas? Rania mencoba melawan. Suaranya sedikit bergetar. Bima menghela napas. Kali ini dengan nada tidak sabar yang kentara. "Ya sudahlah, Rania. Ini cuma buat jaga-jaga. Kenapa sih kamu harus mempermasalahkan hal kecil? Mama kan juga orang tua kita. Niatnya baik. Aku sudah bilang ke Mama kalau aku akan ambil dan kasih ke dia besok." Rania terdiam. Melawan lebih jauh hanya akan memicu pertengkaran yang ia tahu tidak akan ia menangkan. Bima dan ibunya adalah satu kesatuan yang solid. Jika ia menolak, ia akan dicap sebagai menantu pembangkang yang tidak percaya pada mertuanya sendiri. Ia melihat tidak ada pilihan lain saat itu. Dengan berat hati dan pikiran yang berkecamuk, ia mengangguk pelan. "Ya sudah, kalau menurut Mas begitu." Bima tersenyum puas, senyum yang tidak mencapai matanya. "Nah, gitu dong. Kan enak kalau kita sejalan." Ia menepuk paha Rania sekilas sebelum kembali fokus pada ponselnya. Sentuhan itu terasa hampa, hanya sebuah formalitas. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Sementara Bima sudah mendengkur di sebelahnya. Rania berbaring menatap langit-langit kamar yang gelap. Kata-kata Bima terngiang-ngiang. "Aku sudah bilang ke Mama kalau aku akan ambil." Itu berarti keputusan sudah dibuat tanpa dirinya. Ia hanya diberitahu, bukan diajak berdiskusi. Perannya sebagai istri telah direduksi menjadi sekadar penonton. Didorong oleh sebuah dorongan nekat, Rania bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke ruang kerja Bima, tempat laptop suaminya tergeletak di atas meja. Dulu, mereka berbagi semua kata sandi, sebuah simbol kepercayaan mutlak. Ia tidak tahu apakah itu masih berlaku. Dengan tangan gemetar, ia membuka laptop itu. Menyala. Tidak ada kata sandi. Hatinya sedikit lega, sekaligus miris. Bima mungkin lalai, atau mungkin ia begitu yakin Rania tidak akan pernah berani melanggar privasinya. Rania membuka riwayat Peramban. Tidak ada yang aneh. Facebook, situs berita, portal pekerjaan. Tapi Rania, dengan insting auditornya, tahu bahwa jejak digital tidak sesederhana itu.
Ia kemudian teringat sesuatu. Bima memiliki akses ke rekening bank bersama melalui aplikasi perbankan di laptopnya. Rania membukanya. Ia memasukkan kata sandi yang ia hafal di luar kepala. Berhasil. Jantungnya berdebar kencang saat ia membuka riwayat transaksi selama 6 bulan terakhir. Gaji Bima masuk seperti biasa. Pembayaran tagihan, cicilan mobil, semua normal. Tapi kemudian matanya menangkap sesuatu yang janggal. Serangkaian transfer rutin setiap tanggal 28. Jumlahnya tidak fantastis, tetapi signifikan. 3 juta rupiah. Selalu sama. Yang membuat darah Rania berdesir adalah nama penerimanya, Kinar Maheswari. Nama itu tidak asing. Rania pernah mendengarnya beberapa kali dari Bima. Seorang anak baru di timnya yang katanya sangat berbakat dan ambisius. Bima pernah memujinya sambil lalu. Kini, nama itu tertera di layar. Menerima uang dari suaminya setiap bulan. Untuk apa? Tunjangan? Bonus? Mengapa ditransfer secara pribadi dari rekening bersama mereka? Bukan melalui sistem penggajian perusahaan? Rania menggulir lebih jauh. Selain transfer bulanan, ada beberapa transfer lain dengan jumlah yang lebih besar di tanggal-tanggal acak. 5 juta, 7 juta. Dengan keterangan yang samar, biaya proyek, dana talangan. Hati Rania terasa seperti diremas. Ini bukan transaksi bisnis. Ini adalah transaksi personal yang coba disamarkan. Dengan tangan yang kini terasa dingin seperti es, Rania mengambil ponselnya. Ia memotret layar laptop itu, menangkap setiap baris transaksi ke rekening Kinar Maheswari. Ia mengirim foto-foto itu ke alamat email pribadinya yang jarang digunakan, lalu segera menghapus email terkirim dari ponselnya dan membersihkan riwayat peramban di laptop Bima. Ia mengembalikan semuanya persis seperti semula. Ketika ia kembali ke tempat tidur, tubuhnya terasa lelah luar biasa, tetapi pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh. Sertifikat rumah. Transfer uang ke seorang wanita bernama Kinar. Sikap Bima yang dingin. Peran Ibu Ratna yang tiba-tiba begitu peduli pada keamanan aset mereka. Ini bukan lagi kepingan-kepingan puzzle yang acak. Ini adalah sebuah gambar utuh yang mengerikan. Sebuah konspirasi yang terjadi di belakang punggungnya. Malam itu, di dalam keheningan kamar tidurnya, Rania berhenti menjadi istri yang berduka. Ia telah diberi bukti, dan bukti menuntut sebuah tindakan. Awan kelabu itu bukan lagi sekadar pertanda mendung. Ia adalah awal dari badai yang akan ia ciptakan sendiri. Dan ia tidak akan membiarkan dirinya basah kuyup sendirian dalam badai itu. 2 minggu berlalu sejak malam Rania menemukan bukti transfer di laptop Bima. 2 minggu yang ia lalui dengan memainkan sebuah sandiwara yang sempurna. Ia menjadi istri yang lebih pendiam, sedikit melankolis, seolah-olah sedang merajuk karena masalah sertifikat rumah. Ia membiarkan Bima dan Ibu Ratna percaya bahwa ia hanyalah seorang wanita lemah yang pasrah pada keadaan, yang hanya bisa menunjukkan ketidaksenangannya lewat diam dan wajah murung. Kepasrahan palsu ini adalah selubung terbaiknya. Di baliknya, pikirannya bekerja tanpa henti, merangkai strategi, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Kesempatan itu datang pada hari Jumat malam. Bima pamit untuk makan malam dengan klien penting dari luar kota. Sebuah kebohongan yang begitu sering ia dengar hingga terasa basi. Namun kali ini, Rania sudah siap. Siang harinya, saat Bima sedang mandi, Rania berhasil memasang sebuah alat pelacak GPS kecil yang ia beli secara daring di bawah mobil Bima. Sebuah tindakan yang terasa begitu asing dan nekat baginya. Namun tamparan pada harga dirinya menuntut langkah-langkah ekstrim. Pukul 8 malam, aplikasi di ponselnya menunjukkan mobil Bima berhenti di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Hotel itu terkenal dengan restoran mewahnya di lantai paling atas, sebuah tempat dengan pemandangan kota yang gemerlapan. Tempat orang-orang merayakan kesepakatan bisnis besar atau momen romantis yang mahal. Klien dari luar kota, pikir Rania sinis. Ia tidak terburu-buru. Ia mandi, memilih pakaian dengan saksama. Bukan gaun terbaiknya, bukan pula daster rumahannya. Ia memilih sebuah blus sederhana berwarna putih dan celana bahan berwarna gelap. Penampilan seorang istri biasa yang sedang mencari suaminya. Tidak mengancam.
tidak pula terlalu mencolok. Ia ingin mereka melihatnya sebagai Rania yang mereka pikir mereka kenal, sebelum ia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia memanggil taksi daring. Jantungnya berdebar kencang, sebuah campuran antara rasa takut dan adrenalin yang tajam. Lobi hotel itu megah dan ramai. Rania berjalan dengan langkah mantap menuju lift, menekan tombol menuju restoran di lantai teratas. Musik jazz yang lembut menyambutnya saat pintu lift terbuka. Suasana di dalam restoran itu temaram dan intim. Meja-meja ditata dengan jarak yang cukup untuk menjaga privasi, diterangi oleh cahaya lilin dan lampu gantung kristal. Rania mengedarkan pandangannya perlahan, hatinya terasa sesak. Dan di sanalah mereka. Di sebuah meja dekat jendela dengan pemandangan terbaik, duduklah Bima. Di hadapannya, seorang wanita muda yang cantik dan modis, dengan rambut panjang tergerai dan gaun merah yang memeluk tubuhnya. Kinar Maheswari. Rania langsung tahu itu dirinya, bahkan tanpa pernah melihat fotonya. Aura kemenangan dan kepemilikan yang terpancar dari wanita itu begitu jelas. Tapi yang membuat perut Rania serasa diaduk adalah orang ketiga di meja itu. Ibu Ratna. Mertuanya duduk di sana, tersenyum dan mengobrol dengan Kinar seolah-olah Kinar adalah putrinya sendiri. Mereka tampak seperti sebuah keluarga yang sempurna dan bahagia, merayakan sesuatu. Dan Rania, sang istri sah, adalah penyusup di dunianya sendiri. Pemandangan itu adalah konfirmasi paling menyakitkan dari semua kecurigaannya. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah kudeta terencana yang direstui oleh ibunya sendiri. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya, namun dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang dingin dan terfokus. Inilah panggungnya. Inilah saatnya. Dengan napas yang ia atur agar tetap teratur, Rania berjalan mendekati meja mereka. Langkahnya tidak goyah. Kepalanya tegak. Ia berhenti tepat di sisi Bima. "Selamat malam," sapanya. Suaranya terdengar jernih dan tenang di tengah alunan musik jazz. Tiga kepala itu menoleh serempak. Wajah Bima langsung pucat pasi. Matanya membelalak kaget seolah melihat hantu. Kinar menunjukkan ekspresi terkejut yang cepat berubah menjadi seringai tipis yang mengejek. Sementara Ibu Ratna, wajahnya mengeras. Kerutan di dahinya menandakan ketidaksenangan yang mendalam. "Rania? Kamu ngapain di sini?" tanya Bima, tergagap. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya tampak kaku. "Aku hanya ingin memastikan klien Mas dari luar kota ini diperlakukan dengan baik," jawab Rania. Matanya menatap lurus ke arah Kinar sejenak sebelum beralih ke Ibu Ratna. Ia mengabaikan Bima sepenuhnya. "Dan kebetulan sekali ada Mama juga di sini. Ada yang ingin aku tanyakan. Mah, mumpung kita semua berkumpul." Ibu Ratna menatapnya dengan tatapan tajam. "Tidak bisakah kamu lihat kami sedang sibuk, Rania? Jangan membuat keributan di tempat umum seperti ini. Pulanglah." "Hanya sebentar, Mah," Rania bersikeras. Suaranya masih tetap tenang namun kini mengandung seiris baja. "Aku hanya ingin bertanya. Pak Bima bilang sertifikat rumah kita sudah ia berikan ke Mama untuk disimpan. Apa benar? Mah? Aku hanya ingin konfirmasi langsung dari Mama." Pertanyaan itu, yang diucapkan dengan begitu lugas dan langsung pada intinya, mengubah atmosfer di meja itu. Bima tampak panik, sementara Kinar bersandar di kursinya dengan angkuh, seolah menikmati drama yang tersaji. "Memang kenapa kalau benar?" sahut Kinar tiba-tiba, suaranya sinis. "Itu kan rumah Mas Bima juga. Wajar kalau dia mau asetnya diamankan oleh ibunya sendiri. Kamu takut tidak kebagian?" Rania akhirnya menoleh pada Kinar, menatapnya lekat-lekat. "Maaf, Anda siapa ya?" "Setahu saya, urusan rumah tangga saya tidak melibatkan pihak ketiga." Wajah Kinar memerah karena marah. "Jaga bicaramu. Aku ini." "Kamu ini siapa?" potong Ibu Ratna. Suaranya meninggi, menarik perhatian beberapa meja di sekitar mereka. Ia menatap Rania dengan marah. "Kamu datang ke sini, mempermalukan suamimu, mempermalukan aku. Untuk apa menanyakan soal sertifikat itu terus? Itu bukan urusanmu lagi." "Bukan urusan saya bagaimana, Mah?
Setengah dari rumah itu adalah hak saya. Nama saya ada di sertifikat itu. Balas Rania, volumenya sedikit naik, menolak untuk diintimidasi. Hak? Hak apa? Hardik Ibu Ratna. Kini ia berdiri dari kursinya. Urat di lehernya menegang. Semua yang kamu miliki itu berasal dari anakku. Bima. Rumah itu, mobil yang kamu pakai, makanan yang kamu makan. Seharusnya kamu bersyukur. Bukan malah menuntut. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Teriakan Ibu Ratna membuat beberapa pelayan mendekat dengan cemas. Bima akhirnya menemukan suaranya. "Mah, sudah, Mah. Jangan di sini." Ia mencoba memegang lengan ibunya, tetapi ditepis. Rania menatap wajah mertuanya yang memerah karena amarah. Ia tidak mundur. "Saya hanya menanyakan hak saya. Jika memang sertifikat itu ada di Mama, katakan saja. Jika tidak, katakan saja. Kenapa Mama harus semarah ini?" Pertanyaan logis itu seolah menjadi bensin yang disiramkan ke api. Bagi Ibu Ratna, logika Rania adalah sebuah pembangkangan. Ia merasa wibawanya sebagai matriark diinjak-injak di depan umum, di depan Kinar yang sedang ia coba buat terkesan. Emosinya mencapai titik didih. Dalam gerakan cepat yang tidak terduga, tangannya terayun ke depan. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Rania. Suara tamparan itu terdengar tajam dan memekakan di tengah suasana restoran yang tiba-tiba menjadi senyap. Semua obrolan berhenti. Semua mata tertuju pada meja mereka. Rania merasakan sengatan panas yang menjalar di pipinya, diikuti oleh rasa sakit yang berdenyut. Telinganya berdenging. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit dan penghinaan yang merobek hatinya. Ia ditampar oleh mertuanya sendiri, di depan suaminya, selingkuhan suaminya, dan puluhan orang asing. Rania menatap Ibu Ratna, yang kini terengah-engah. Tangannya masih sedikit bergetar di udara. Ia kemudian menatap Bima. Suaminya berdiri terpaku. Matanya menatap Rania bukan dengan rasa iba atau pembelaan, melainkan dengan ekspresi panik dan kesal. Kesal karena Rania telah menciptakan pemandangan ini. Dalam momen krusial itu, Bima tidak membelanya. Ia tidak menanyakan keadaan istrinya. Ia hanya diam, membiarkan penghinaan itu terjadi. Cinta yang tersisa di hati Rania, setipis apapun itu, hancur berkeping-keping menjadi debu pada detik itu juga. Rania tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri di sana sejenak, membiarkan keheningan yang canggung itu menyelimuti mereka. Ia menatap satu persatu wajah di meja itu. Wajah marah Ibu Ratna, wajah angkuh Kinar yang menyiratkan kemenangan, dan wajah lemah Bima. Ia merekam ekspresi mereka dalam benaknya. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rania berbalik. Ia berjalan meninggalkan meja itu dengan punggung yang tegak lurus. Ia merasakan puluhan pasang mata mengikutinya, dipenuhi rasa kasihan dan ingin tahu. Ia tidak peduli. Saat ia berjalan melewati barisan pelayan yang tampak serba salah, ia bisa mendengar bisikan Ibu Ratna yang ditujukan pada Bima. "Lihatkan kelakuannya? Membuat malu keluarga saja." Rania terus berjalan, masuk ke dalam lift, dan menekan tombol lobi. Pintu lift tertutup, memisahkannya dari neraka di lantai atas. Sendirian di dalam kotak logam yang bergerak turun itu, ia akhirnya menyentuh pipinya yang masih terasa panas dan berdenyut. Tamparan itu bukan hanya melukai wajahnya. Tamparan itu telah membakar jiwanya, menempa kesedihannya menjadi baja yang paling keras. Perang ini tidak lagi hanya tentang sebuah rumah. Ini tentang harga diri. Dan mereka akan membayar mahal untuk tamparan malam ini. Pintu apartemen berdebam tertutup di belakang Rania. Seluruh kekuatan yang menopang tubuhnya selama perjalanan pulang yang sunyi di dalam taksi seolah lenyap seketika. Punggungnya merosot di daun pintu yang dingin, dan ia meluncur ke lantai marmer yang keras. Di sanalah, dalam kesendirian dan keheningan apartemennya yang gelap, benteng pertahanannya runtuh. Isak tangis yang pertama keluar dengan tertahan, sebuah suara serak yang menyakitkan. Lalu isakan itu berubah menjadi tangisan yang dalam dan memilukan, getaran yang mengguncang seluruh tubuhnya.
Air mata mengalir deras tanpa henti, membasahi pipi kirinya yang masih membekas merah dan panas. Setiap isak tangis adalah pelepasan dari tumpukan rasa sakit, pengkhianatan, dan penghinaan yang telah ia pendam selama berbulan-bulan. Ia menangisi pernikahannya yang hancur. Ia menangisi Bima yang ia cintai, pria yang dulu berjanji akan melindunginya namun kini berdiri diam saat ia dilukai. Ia menangisi dirinya sendiri, wanita yang dengan naif menanggalkan segalanya demi sebuah janji cinta yang ternyata kosong. Ia menangisi tamparan itu. Bukan hanya rasa sakit fisiknya, tetapi gaung dari tamparan itu yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Suara tamparan itu seolah terus terngiang di telinganya, diikuti oleh tawa kemenangan Kinar dan hardikan mertuanya. Selama hampir 1 jam, Rania membiarkan dirinya tenggelam dalam lautan duka. Ia memeluk lututnya, membiarkan air matanya membanjiri lantai yang dingin. Ruangan itu terasa begitu besar dan kosong. Setiap sudutnya mengingatkannya pada kebohongan yang telah ia tinggali. Foto pernikahan di dinding seolah mengejeknya. Sofa tempat mereka dulu menonton film bersama terasa seperti saksi bisu dari jarak yang semakin melebar. Semuanya terasa tercemar. Namun, di tengah-tengah badai emosi itu, sesuatu mulai berubah. Ketika air matanya mulai mengering dan isak tangisnya mereda menjadi napas yang terengah-engah, kelelahan fisik mulai mengambil alih. Ia mengangkat kepalanya dan menatap bayangannya sendiri di layar televisi yang gelap. Wajah yang bengkak, mata yang merah, rambut yang berantakan. Wajah seorang korban. Tiba-tiba, sebuah gelombang emosi yang berbeda, yang lebih kuat dari kesedihan, mulai muncul dari dasar hatinya. Kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kemarahan yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Ia melihat bayangan wajah Ibu Ratna yang penuh amarah, wajah Kinar yang angkuh, dan wajah Bima yang lemah. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir tamparan itu adalah akhir dari perlawanannya. Mereka pikir mereka telah menghancurkannya menjadi serpihan yang tidak berarti. Mereka salah besar. Tamparan itu bukan akhir. Tamparan itu adalah sebuah deklarasi perang. Dan di medan perang, tidak ada tempat untuk air mata. Rania bangkit berdiri. Kakinya terasa goyah, tetapi ada kekuatan baru yang mengalir di pembuluh darahnya. Ia berjalan ke kamar mandi, menyalakan keran, dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap cermin lekat-lekat, pada bekas merah di pipinya. Bekas itu akan hilang dalam beberapa hari, tetapi bekas di dalam hatinya akan ia bawa selamanya sebagai pengingat. Pengingat tentang apa yang telah mereka lakukan padanya, dan apa yang harus ia lakukan pada mereka. Air mata itu telah membersihkan jiwanya dari sisa-sisa cinta dan harapan yang naif. Yang tersisa kini adalah baja. Tekadnya telah ditempa dalam api penghinaan, didinginkan oleh air mata kesedihan, dan kini menjadi sekeras dan setajam pedang. Ia mengambil ponselnya. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia mencari sebuah nama di kontaknya, Dina Setiawati. Sahabatnya sejak kuliah, seorang wanita cerdas dan tajam yang kini menjadi seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah, Pat. Ia menekan tombol panggil. Halo, Ran? Tumben telepon malam-malam? Suara ceria Dina terdengar dari seberang. Din, maaf ganggu. Kamu ada waktu? Ada yang sangat penting yang perlu aku bicarakan, kata Rania. Suaranya serak namun tegas. Nada suara Rania yang tidak biasa itu langsung membuat Dina waspada. Kamu kenapa, Ran? Suaramu. Kamu baik-baik saja. Rania menarik napas dalam-dalam. Aku tidak baik-baik saja, Din. Tapi aku akan baik-baik saja. Aku butuh bantuan profesionalmu. Dan juga bantuanmu sebagai sahabat. Selama setengah jam berikutnya, Rania menceritakan segalanya. Tentang perubahan sikap Bima, tentang transfer uang ke rekening Kinar, tentang permintaan aneh soal sertifikat rumah, dan puncaknya, tentang kejadian di restoran beberapa saat yang lalu, termasuk tamparan itu. Ia menceritakannya dengan detail yang dingin dan objektif, seolah-olah sedang melaporkan sebuah kasus, bukan menceritakan tragedi pribadinya. Di seberang telepon, Dina terdiam. Hanya sesekali terdengar ia mengumpat pelan karena marah.
Setelah Rania selesai, Dina menghela napas panjang. Kurang ajar. Mereka benar-benar keterlaluan. Ran. Aku tidak percaya Bima bisa sejahat itu. Aku juga tidak percaya. Tapi aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, jawab Rania. Jadi, Din, pertanyaanku sebagai profesional, bisakah mereka mengambil alih rumah itu begitu saja, bahkan jika Bima sudah memegang sertifikatnya? Tidak akan pernah bisa, jawab Dina dengan tegas. Sertifikat itu atas nama kalian berdua. Untuk melakukan balik nama, apalagi dalam bentuk hibah atau jual beli, dibutuhkan tanda tanganmu di atas akta jual beli atau akta hibah yang dibuat di hadapan Pat. Dan kamu harus hadir secara fisik. Jika mereka memalsukan tanda tanganmu, itu adalah tindak pidana serius. Ran. Penjara hukumannya. Penjelasan Dina adalah musik di telinga Rania. Itulah konfirmasi yang ia butuhkan. Aku menduga mereka akan mencoba memalsukannya. Biarkan saja, kata Dina. Nadanya terdengar licik. Biarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri. Semakin banyak bukti ilegal yang mereka ciptakan, semakin kuat posisimu di pengadilan nanti. Yang penting sekarang, kamu jangan gegabah. Kamu harus memainkan peranmu. Peran apa? Peran sebagai korban yang hancur dan putus asa, jelas Dina. Buat mereka percaya bahwa tamparan itu berhasil mematahkan semangatmu. Buat mereka lengah. Biarkan mereka merasa superior dan meremehkanmu. Semakin mereka meremehkanmu, semakin mereka akan ceroboh. Nasihat Dina sejalan dengan apa yang sudah Rania pikirkan. Ia tersenyum tipis. Senyum pertama sejak kejadian itu. Aku mengerti. Terima kasih, Din. Kamu sudah memberiku kekuatan. Kapanpun, Ran. Aku di belakangmu. Besok aku akan kirimkan nama pengacara perceraian terbaik yang aku kenal. Dia seperti hiu di ruang sidang. Dia akan memakan mereka hidup-hidup. Setelah menutup telepon, Rania merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia tidak lagi sendirian. Ia punya rencana. Ia punya sekutu. Ia berjalan ke arah tempat tidur. Namun bukan untuk tidur. Ia mengambil ponselnya lagi dan membuka pesan untuk Bima. Jari-jarinya menari di atas layar, merangkai kata-kata yang penuh keputusasaan palsu. Mas, kenapa kamu biarkan Mama melakukan itu padaku? Aku istrimu. Mas, aku mohon, pulanglah. Kita bicarakan ini baik-baik. Aku tidak mau kehilanganmu. Ia membaca ulang pesan itu. Terdengar lemah, menyedihkan, dan persis seperti apa yang mereka harapkan darinya. Ia menekan tombol kirim. Beberapa menit kemudian, sebuah balasan masuk. Sudah, jangan bikin drama lagi. Aku sedang pusing. Nanti kita bicarakan di rumah. Jawaban yang dingin dan meremehkan. Sempurna. Rania meletakkan ponselnya. Ia tidak merasakan sakit hati membaca balasan itu. Sebaliknya, ia merasakan sebuah kepuasan yang dingin. Umpan telah disebar. Malam itu, Rania membuka laptopnya. Bukan untuk menangisi foto-foto lama atau membaca ulang pesan-pesan cinta mereka. Ia membuat sebuah folder baru di desktopnya. Folder yang ia lindungi dengan kata sandi yang rumit. Ia menamainya Proyek Keadilan. Di dalamnya, ia membuat sebuah dokumen baru. Ia mulai menulis, mencatat setiap detail kejadian malam ini, setiap kata yang diucapkan, setiap ekspresi yang ia lihat. Ia melampirkan foto-foto bukti transfer yang sudah ia simpan. Ini adalah langkah pertama. Air matanya telah kering, dan yang tersisa hanyalah baja yang siap diasah menjadi senjata paling tajam. Sandiwara akan segera dimulai. Kehidupan di rumah itu kini memiliki ritme baru. Sebuah tarian munafik yang dipentaskan Rania setiap hari. Ketika Bima ada di rumah, yang mana semakin jarang terjadi, Rania adalah perwujudan dari istri yang patah hati. Ia akan bergerak dengan langkah pelan, bicaranya lirih, dan matanya seringkali ia buat menerawang kosong. Ia sengaja membiarkan piring di meja makan sedikit lebih lama tidak diangkat, atau lupa menyiram tanaman hias favorit Bima. Kelalaian-kelalaian kecil ini adalah pesan yang ia kirimkan.
Pesan bahwa semangatnya telah dipatahkan oleh tamparan di restoran itu. Ia ingin mereka, Bima dan Ibu Ratna yang pasti menerima laporan rutin, percaya bahwa ia sedang tenggelam dalam depresi. Bima, sesuai dugaan, menelan sandiwara itu mentah-mentah. Ia melihat Rania yang pendiam dan pasif sebagai sebuah kemenangan. Ia tidak lagi perlu menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam atau tatapan menuntut. Ia bisa pulang dan pergi sesuka hatinya, dan yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Terkadang, dalam sebuah upaya pencitraan yang dangkal, ia akan meletakkan beberapa lembar uang ratusan ribu di atas meja rias Rania. Pakai ini untuk ke salon atau beli apa yang kamu suka, biar tidak sedih terus, katanya, tanpa menatap Rania, seolah sedang memberikan sedekah pada pengurus rumah. Rania akan mengambil uang itu dengan tangan yang sengaja ia buat sedikit gemetar. "Terima kasih, Mas," bisiknya pelan, menundukkan kepala untuk menyembunyikan kilatan dingin di matanya. Uang itu tidak ia gunakan untuk ke salon. Uang itu ia masukkan ke dalam sebuah amplop, bagian dari dana perangnya. Ironis, Bima secara tidak sadar turut mendanai kehancurannya sendiri. Di balik topeng melankolis itu, Rania bergerak dengan presisi seorang agen rahasia. Tugas pertamanya adalah mendapatkan alat yang lebih canggih. Ia memesan sebuah alat perekam suara mini secara daring, yang bentuknya sama persis seperti kepala pengisi daya ponsel. Untuk menghindari kecurigaan, ia tidak mengirimkannya ke rumah. Ia menelepon Dina dan meminta izin untuk mengirimkan paket itu ke kantor notarisnya. Dina tentu saja langsung setuju. 2 hari kemudian, Rania pergi ke kantor Dina dengan alasan ingin curhat dan mencari ketenangan. Di dalam ruang kerja Dina yang aman, ia membuka paket kecil itu. Alatnya begitu mungil, tidak lebih besar dari ibu jari, dengan sebuah slot kartu memori mikro yang nyaris tak terlihat. Dina menatap alat itu dengan kagum bercampur ngeri. "Kamu serius akan melakukan ini, Ran?" "Aku tidak punya pilihan lain, Din. Perasaanku tidak akan pernah cukup di pengadilan. Aku butuh fakta, bukti yang tidak bisa mereka sangkal," jawab Rania sambil memasukkan kartu memori. Misi paling menegangkan adalah menempatkan alat itu. Rania telah memetakan seluruh rumah dalam benaknya. Tempat terbaik adalah di ruang keluarga, pusat dari segala aktivitas di rumah. Di belakang konsol televisi, ada sebuah stop kontak dengan beberapa kabel yang saling melilit. Di sanalah tempat yang sempurna. Selalu teraliri listrik sehingga perekam bisa aktif terus-menerus, dan terlindung dari pandangan mata. Keesokan harinya, ia menunggu kesempatan. Bima sedang bersiap-siap untuk pergi. Katanya ada rapat di luar kantor. Jantung Rania berdebar kencang. Setiap detik terasa seperti 1 menit. Ia mendengar suara pancuran air dari kamar mandi. Inilah waktunya. Dengan langkah cepat namun tanpa suara, ia menuju ruang keluarga. Tangannya terasa dingin dan berkeringat saat ia berlutut di belakang televisi, mencabut salah satu kabel yang tidak terpakai, dan memasang alat perekam itu. Jemarinya terasa kaku saat mencoba memasukkannya ke lubang stop kontak. Terdengar bunyi klik pelan saat alat itu terpasang dengan pas. Selesai. Ia cepat-cepat berdiri dan merapikan rambutnya. Tepat saat suara pancuran air berhenti, ia kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang dengan sebuah majalah di tangan, seolah tidak terjadi apa-apa. Selain alat perekam, Rania juga menjadi pemburu bukti yang lihai. Ia tahu ia tidak bisa lagi mengakses laptop Bima. Jadi ia beralih ke metode konvensional. Surat tagihan kartu kredit Bima yang biasanya datang setiap bulan, kini menjadi target utamanya. Suatu pagi, ia melihat amplop dari bank tergeletak di antara surat-surat lainnya. Biasanya ia akan langsung meletakkannya di meja kerja Bima. Kali ini, ia membawanya ke dapur. Dengan hati-hati, menggunakan uap dari cerek air yang mendidih, ia membuka segel amplop itu. Ia membentangkan lembaran-lembaran tagihan di atas meja. Matanya bergerak cepat, memindai setiap transaksi. Di sanalah semuanya tertera, hitam di atas putih. Tagihan makan malam di restoran hotel mewah pada malam ia ditampar. Tagihan dari beberapa toko perhiasan ternama. Tagihan pembayaran kamar di sebuah hotel butik di puncak pada akhir pekan saat Bima mengaku sedang ada acara gathering kantor.
Nama-nama restoran dan kafe yang sama muncul berulang kali. Rania memotret setiap lembar tagihan dengan detail, memastikan setiap angka dan huruf terbaca jelas. Kemudian, dengan sama hati-hatinya, ia menggunakan setetes lem bening untuk menyegel kembali amplop itu dan meletakkannya di meja kerja Bima, seolah tak pernah tersentuh. 2 hari setelah memasang alat perekam, Rania melakukan pengambilan data pertama. Ia menunggu sampai Bima benar-benar sudah berangkat kerja. Dengan jantung berdebar, ia kembali berlutut di belakang konsol televisi, mengeluarkan kartu memori kecil dari alat perekam, dan memasukkan yang baru. Ia kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan memasukkan kartu memori itu ke dalam adaptor di laptopnya. Ia memasang penyuara telinga, lalu menekan tombol putar. Suara pertama yang terdengar adalah suara televisi. Lalu suara langkah kaki, dan suara Bima. "Halo, sayang." Suara itu penuh kelembutan yang sudah lama tidak Rania dengar ditujukan padanya. Hatinya mencelos, tetapi ia terus mendengarkan. "Iya, aku baru mau jalan. Kamu udah sarapan? Jangan sampai telat makan lo." Iya, nanti malam aku ke apartemen kamu. Bawa makanan kesukaanmu." "Tentu saja." Rania? Dia biasa, di kamar. Kayaknya masih syok gara-gara insiden itu. "Baguslah, jadi lebih tenang di rumah," kata Bima, diakhiri dengan tawa kecil. Tangan Rania terkepal. Jadi mereka menyebutnya insiden itu. Dan ketenangannya adalah sesuatu yang mereka syukuri. Ia terus mendengarkan. Ada rekaman panggilan lain, kali ini dari Ibu Ratna. "Bima, bagaimana keadaan di rumah?" "Perempuan itu tidak macam-macam lagi kan?" tanya suara tajam mertuanya. "Aman. MAH." Rania pendiam sekarang. "Sepertinya tamparan mama waktu itu cukup efektif," jawab Bima. "Syukurlah. Kamu harus tegas, Bima. Jangan biarkan dia menginjak-injak harga dirimu. Soal surat-surat itu, pengacara teman mama sudah siapkan semuanya. Rapi. Nanti kamu tinggal atur waktunya. Pastikan dia tidak curiga apa-apa," kata Ibu Ratna. "Beres. MAH. Mama tenang saja. Semuanya sesuai rencana." Rania menghentikan rekaman itu. Napasnya terasa berat. Mendengar mereka membicarakannya dengan begitu dingin, merencanakan kejatuhannya di dalam rumahnya sendiri, adalah sebuah pengalaman yang mengerikan sekaligus menguatkan. Ini bukan lagi hanya tentang perselingkuhan. Ini adalah konspirasi jahat untuk merampas semua haknya. Ia menyimpan file audio itu dengan nama Bukti 01. Kepingan puzzle pertama yang paling krusial telah ia dapatkan. Ia kini tahu bahwa mereka sedang menyiapkan surat-surat palsu. Ia tahu mereka meremehkannya. Dan itu adalah kesalahan terbesar mereka. 2 hari setelah mendapatkan rekaman pertama, sebuah pesan masuk ke ponsel Rania dari Dina. Isinya singkat. "Pak Haris Winata, kantor di Menara Adijaya, lantai 15. Aku sudah buatkan janji temu untukmu besok jam 2 siang. Dia yang terbaik. Ran. Jangan ragu." Pesan itu diakhiri dengan sebuah alamat dan nomor telepon. Pak Haris Winata. Rania mengetik nama itu di mesin pencari. Hasilnya langsung membanjiri layar. Artikel-artikel berita tentang kasus-kasus perceraian kelas kakap, sengketa warisan yang rumit, dan perebutan harta gonogini bernilai miliaran rupiah. Di semua artikel itu, nama Pak Haris disebut sebagai pengacara pihak pemenang. Fotonya menunjukkan seorang pria berusia akhir 50-an, dengan rambut keperakan di pelipisnya, kacamata berbingkai tipis, dan tatapan mata yang tajam namun tenang. Julukan yang diberikan media padanya bervariasi: sang negosiator ulung, pembongkar kebohongan, dan yang paling sering, hiu ruang sidang. Melihat rekam jejaknya, Rania merasa sedikit terintimidasi sekaligus yakin. Ini adalah sekutu yang ia butuhkan. Seseorang yang tidak akan bisa dipermainkan oleh Bima atau dibeli oleh pengaruh Ibu Ratna. Keesokan harinya, Rania bersiap dengan hati-hati. Ia memilih pakaian yang rapi dan profesional, sebuah kemeja berkerah dan celana bahan, sama sekali berbeda dari citra istri depresi yang ia tampilkan di rumah.
Ia membawa sebuah tas tangan besar, yang di dalamnya terdapat sebuah map tebal berwarna biru. Map dari Proyek Keadilan, miliknya. Kantor Pak Haris berada di sebuah gedung pencakar langit yang berkilauan di kawasan bisnis utama. Suasananya begitu berbeda dari dunia domestik yang telah menjerat Rania. Di sini udaranya terasa penuh dengan ambisi dan kepentingan tingkat tinggi. Ruang tunggu kantor hukum itu sendiri tidak terlalu mewah, tetapi sangat efisien. Dindingnya dihiasi beberapa lukisan abstrak dan rak buku tinggi yang penuh dengan buku-buku hukum bersampul tebal. Seorang resepsionis muda mempersilakannya duduk dan menawarinya minum. Tepat pukul 2 siang, ia dipanggil masuk. Ruangan Pak Haris luas, dengan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan kota dari lantai 15. Pak Haris berdiri dari balik meja kayunya yang besar dan bersih untuk menyambut Rania, menyalaminya dengan jabat tangan yang singkat namun mantap. "Selamat siang, Ibu Rania. Saya Haris. Silakan duduk," katanya. Suaranya dalam dan tenang, persis seperti yang Rania bayangkan. Ia kembali ke kursinya dan menatap Rania dari balik kacamatanya. Menunggu. Rania menarik napas dalam-dalam. "Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya direkomendasikan oleh sahabat saya, Dina Setiawati." Pak Haris mengangguk kecil. "Dina sudah menelepon saya. Dia bilang kasus Anda cukup rumit. Jadi, silakan ceritakan apa yang bisa saya bantu." Disinilah momen penentuan itu. Rania tidak memulai dengan tangisan atau keluhan emosional. Ia meletakkan map biru tebalnya di atas meja di antara mereka. "Pak, sebelum saya cerita, mungkin lebih baik Bapak melihat ini dulu." Ia membuka map itu. Isinya ia susun dengan rapi seperti laporan audit. Di bagian paling atas, sebuah lembar berisi kronologi singkat, dimulai dari perubahan sikap Bima hingga insiden tamparan di restoran. Di lembar berikutnya, salinan foto-foto dari mutasi rekening Bima, dengan lingkaran merah pada setiap transfer ke rekening Kinar Maheswari. Lalu, salinan foto tagihan kartu kredit yang menunjukkan pengeluaran-pengeluaran janggal. Pak Haris mengambil lembaran-lembaran itu satu persatu. Ia membacanya dengan saksama. Matanya bergerak cepat. Ekspresinya tidak berubah, tetap tenang dan fokus. Ia tidak menunjukkan keterkejutan atau simpati, hanya analisis murni. Setelah selesai dengan bukti-bukti tercetak, ia menatap Rania. "Ini awal yang sangat baik, Bu Rania. Anda sangat teliti." Komentarnya, nadanya datar. "Ini cukup untuk membuktikan adanya perselingkuhan dan dugaan penggelapan dana dari rekening bersama. Tapi yang paling berat biasanya adalah sengketa aset, terutama properti." Rania mengangguk. "Saya tahu, Pak, dan saya yakin mereka sedang mempersiapkan sesuatu untuk itu." Ia kemudian mengambil ponselnya dan sebuah penyuara telinga berkabel dari tasnya. "Dan untuk itu, saya punya ini." Ia menyerahkan ponsel dan penyuara telinga itu kepada Pak Haris. "Ini adalah rekaman percakapan suami saya dengan selingkuhannya, dan dengan mertua saya, 2 hari yang lalu. Saya mohon Bapak mendengarkannya." Pak Haris menatap Rania sejenak. Ada kilatan terkejut yang cepat di matanya, sebelum ia mengambil penyuara telinga itu dan memasangnya. Rania memperlihatkan cara memutar file audio bernama Bukti 01. Selama beberapa menit, ruangan itu hening, hanya terdengar suara napas Rania yang tertahan. Ia memperhatikan wajah Pak Haris. Alis pengacara itu sedikit terangkat saat mendengar Bima berbicara mesra dengan Kinar. Kemudian, dahinya sedikit berkerut saat mendengar percakapan Bima dengan Ibu Ratna tentang surat-surat dan tamparan yang efektif. Ketika rekaman selesai, Pak Haris melepaskan penyuara telinga itu dan meletakkannya perlahan di atas meja. Ia bersandar di kursinya, menyatukan kedua ujung jarinya, dan menatap Rania dengan tatapan yang sama sekali baru. Tatapan itu bukan lagi tatapan pengacara pada klien, melainkan tatapan seorang jenderal pada prajuritnya yang paling cerdas. "Ibu Rania," katanya perlahan, "Anda bukan hanya korban di sini. Anda adalah seorang strategis." Akhirnya, ada sedikit senyum di wajah Pak Haris. Rencana mereka sangat jelas.
Mereka akan mencoba mengklaim bahwa Anda telah secara sukarela menyerahkan bagian Anda atas rumah itu. Mereka akan membuat akta hibah palsu, lengkap dengan tanda tangan palsu Anda. Mereka pikir Anda akan datang ke pengadilan dengan tangan kosong, hanya bermodalkan air mata dan cerita sedih. Itulah yang saya duga, Pak, sahut Rania. Bagus, kata Pak Haris. Maka rencana besar kita adalah membiarkan mereka melakukan hal itu. Kita biarkan mereka berjalan dengan angkuh ke tengah panggung, memamerkan semua bukti palsu mereka, dan berbohong di bawah sumpah. Kita biarkan mereka merasa menang. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Tugas Anda sekarang adalah terus bermain peran. Teruslah menjadi istri yang lemah dan depresi. Lanjutkan merekam. Setiap percakapan, setiap rencana mereka yang terekam adalah paku tambahan untuk peti mati mereka di pengadilan. Jangan pernah menyinggung soal bukti-bukti ini pada siapapun, terutama pada mereka. Jangan bereaksi terhadap provokasi apapun. Jika mereka mengirimkan surat atau dokumen hukum, jangan panik. Langsung hubungi saya. Mulai sekarang, saya yang akan menjadi perisai hukum Anda. Pak Haris menjelaskan langkah-langkah hukumnya dengan jelas. Gugatan balik atas perselingkuhan, tuntutan atas seluruh harta bersama, termasuk pengembalian dana yang telah digelapkan Bima, dan yang paling penting, menjebak mereka dalam tindak pidana pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan palsu di persidangan. Mereka tidak akan tahu apa yang menimpa mereka sampai semuanya sudah terlambat. Tutup Pak Haris. Nadanya penuh keyakinan. Rania merasa beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Ketakutan dan ketidakpastian yang selama ini menghantuinya kini berubah menjadi sebuah cetak biru yang jelas menuju keadilan. Ia tidak lagi berjuang sendirian dalam kegelapan. Ia kini memiliki hiu ruang sidang di pihaknya. Saat ia meninggalkan kantor Pak Haris dan kembali ke hiruk-pikuk kota, ia merasa berbeda. Ia berjalan lebih tegap, kepalanya lebih tegak. Proyek keadilan miliknya kini telah resmi dimulai. Ini bukan lagi sekadar pembalasan dendam pribadi. Ini adalah sebuah operasi hukum yang terencana. Dan ia akan menikmati setiap detiknya. Menunggu saat yang tepat untuk menyaksikan benteng kesombongan mereka runtuh menjadi puing-puing. Beberapa minggu berikutnya berlalu dalam ketegangan yang sunyi. Rumah itu telah menjadi panggung perang dingin. Bima semakin jarang pulang, dan ketika ia ada di rumah, ia dan Rania bergerak seperti dua hantu yang menghuni dimensi berbeda. Mereka berbagi atap yang sama, tetapi tidak lagi berbagi kehidupan. Bima, yang sepenuhnya termakan oleh sandiwara Rania, tampak semakin santai dan angkuh. Ia seringkali bersiul-siul kecil saat bersiap di pagi hari, atau menelepon seseorang dengan suara yang ia rendahkan, penuh tawa dan janji-janji mesra, tanpa peduli apakah Rania mendengarnya atau tidak. Ia jelas sedang menikmati kehidupan barunya yang bebas tanpa konfrontasi. Sementara itu, Rania terus menjalankan misinya dengan disiplin seorang prajurit. Setiap 2 hari, ia menukar kartu memori di alat perekam. Koleksi rekamannya semakin banyak dan semakin memberatkan. Ia berhasil merekam percakapan Bima dengan Kinar yang merencanakan liburan ke Bali, menggunakan uang yang Bima sebut sebagai bonus proyek, yang seharusnya masuk ke rekening bersama. Puncak dari koleksi rekamannya datang pada suatu sore. Bima sedang menelepon ibunya di ruang keluarga, tidak menyadari bahwa setiap katanya sedang ditelan oleh alat perekam di belakang televisi. Bagaimana? MAH? Pengacara teman Mama sudah selesai dengan draftnya. Tanya Bima. Sudah beres semua. Jawab suara Ibu Ratna dari seberang. Tinggal menunggu momen yang pas untuk kita kirimkan ke Rania. Draft gugatannya sudah sangat bagus. Dia digambarkan sebagai istri yang tidak patuh dan tidak bisa mengelola keuangan. Makanya kamu berinisiatif mengamankan aset. Sangat meyakinkan. Soal tanda tangan di akta hibah itu bagaimana? MAH? Aman kan? Tanya Bima. Suaranya terdengar sedikit khawatir. Kamu tenang saja. Mama sudah urus. Mama minta tolong salah satu kenalan lama almarhum papamu. Dia jago sekali meniru tanda tangan. Mama berikan contoh tanda tangan Rania dari dokumen lama. Hasilnya? Mirip sekali. Bahkan Mama sendiri tidak bisa bedakan. Tidak akan ada yang tahu. Bima.
Anggap saja Rania memang sudah tanda tangan dengan ikhlas. Jelas Ibu Ratna, diakhiri dengan tawa kecil yang puas. Rania, yang mendengarkan rekaman itu di kamarnya malam itu, merasakan darahnya menjadi dingin. Jadi begitu. Direncanakan dengan begitu matang, begitu licik. Mereka tidak hanya memalsukannya, mereka bangga akan hal itu. Ia menyimpan file audio itu dengan nama, bukti_utama_pemalsuan. Ini adalah peluru emasnya. Guncangan pertama datang pada hari Selasa pagi. Saat Rania sedang membersihkan teras depan, seorang kurir berjaket hijau berhenti di depan gerbangnya. Dengan Ibu Rania? Tanyanya. Rania mengangguk. Betul. Ada surat, Bu. Mohon tanda tangan di sini. Kata kurir itu sambil menyodorkan sebuah gawai dan sebuah amplop coklat tebal berlogo sebuah firma hukum. Tangan Rania sama sekali tidak gemetar saat ia membubuhkan tanda tangannya. Ia tahu apa isi amplop itu. Ia telah menunggunya. Terima kasih, katanya dengan tenang pada kurir yang kemudian berlalu. Ia membawa amplop itu masuk ke dalam rumah. Ia tidak langsung membukanya. Ia meletakkannya di tengah meja makan, menatapnya sejenak. Inilah dia. Deklarasi perang resmi dari pihak lawan. Ia duduk, menarik napas panjang, lalu dengan gerakan yang mantap, ia merobek ujung amplop itu dan mengeluarkan isinya. Tumpukan kertas yang tebal. Di halaman paling depan, tertulis dengan huruf tebal, surat gugatan cerai. Di bawahnya tertera nama Bima Wiryawan sebagai penggugat, dan Rania Astuti sebagai tergugat. Matanya memindai isi gugatan itu. Kata-kata yang dipilih begitu menyakitkan dan penuh kebohongan. Ia digambarkan sebagai istri yang emosional, tidak stabil, boros, dan tidak memberikan dukungan moral kepada suami. Gugatan itu menyebutkan pertengkaran terus-menerus yang membuat kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis. Lalu ia sampai pada bagian tuntutan. Harta gonogini. Penggugat menuntut agar rumah yang mereka tempati ditetapkan sebagai milik penggugat sepenuhnya, karena merupakan hasil jerih payah penggugat seorang. Hak tergugat dianggap telah gugur karena tergugat telah menunjukkan itikat tidak baik. Tuntutan lainnya adalah agar tergugat segera mengosongkan rumah tersebut dalam waktu 30 hari sejak putusan dibacakan. Rania tidak mendapatkan apa-apa. Dan di bagian paling belakang, sebagai lampiran, tersematlah dokumen yang paling ia tunggu. Sebuah salinan dari akta hibah yang dibuat di atas kertas dengan kop surat notaris palsu. Di sana tertera bahwa Rania Astuti, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan, telah menghibahkan 1/2 bagian hak miliknya atas tanah dan bangunan tersebut kepada suaminya, Bima Wiryawan. Dan di bagian bawah, di atas metrai, tertera sebuah tanda tangan yang memang sekilas tampak seperti miliknya. Rapi, meyakinkan, dan sangat mematikan bagi siapapun yang tidak tahu kebenarannya. Rania menatap tanda tangan palsu itu lama sekali. Ia tidak merasakan amarah yang meledak-ledak. Sebaliknya, ia merasakan sebuah ketenangan yang aneh. Mereka telah melakukan persis seperti yang ia dan Pak Haris perkirakan. Mereka telah melangkah maju dengan angkuh, menyerahkan bukti kejahatan mereka sendiri ke tangannya, dibungkus dalam sebuah amplop resmi. Alih-alih menangis atau panik, sebuah senyum tipis tersungging di bibir Rania. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Mereka pikir surat ini adalah akhir baginya. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah awal dari akhir bagi mereka. Ia meraih ponselnya dan menekan nomor Pak Haris. Halo, Rania. Sapa pengacara itu, seolah sudah menduga panggilannya. Selamat pagi, Pak. Jawab Rania. Suaranya tenang dan jelas. Suratnya sudah datang. Beserta lampiran yang kita tunggu-tunggu. Terdengar suara tawa rendah dari seberang. Tawa kepuasan seorang pemburu yang melihat mangsanya masuk perangkap. Bagus. Sangat bagus. Kata Pak Haris. Saya akan kirim staf saya untuk mengambilnya siang ini. Jangan khawatir. Jangan tunjukkan reaksi apapun pada suami Anda. Biarkan mereka menikmati kemenangan sesaat mereka. Sekarang, kita tunggu panggilan sidang pertama. Dan saat itu tiba, kita akan mulai pertunjukannya. Baik, Pak. Saya mengerti. Jawab Rania.
Setelah menutup telepon, Rania melipat kembali semua dokumen itu dan memasukkannya ke dalam amplop. Ia meletakkannya di meja kerjanya. Bagi Bima dan komplotannya, amplop itu adalah pedang yang mereka hunuskan padanya. Bagi Rania, amplop itu adalah perisai sekaligus senjata pamungkas. Guncangan pertama telah ia lewati tanpa goyah. Ia kini berdiri kokoh di atas tanah yang padat, sementara di bawah kaki lawan-lawannya, tanah itu sudah mulai retak dan siap runtuh menjadi jurang yang dalam. Badai akan segera datang, dan Rania sudah siap dengan payung bajanya. Hari sidang pertama tiba. Udara di luar pengadilan negeri terasa berat dan penuh antisipasi. Rania datang bersama Pak Haris, melangkah memasuki gedung yang tampak kaku dan dingin itu dengan ketenangan yang mengejutkan. Ia mengenakan blus batik sederhana namun berwibawa. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Sebuah kanvas kosong yang menyembunyikan badai di dalam dirinya. Di lorong pengadilan, ia melihat mereka. Bima, Ibu Ratna, dan pengacara mereka yang berperawakan angkuh. Kinar juga ada di sana, berdiri sedikit di belakang, mengenakan pakaian berwarna gelap seolah ingin membaur. Namun tatapan matanya yang tajam dan penuh permusuhan tidak bisa disembunyikan. Mereka datang dengan aura kepercayaan diri yang dibuat-buat, berjalan dengan dagu terangkat, seolah mereka adalah pihak yang teraniaya yang datang untuk menuntut keadilan. Ibu Ratna bahkan sempat melirik sinis ke arah Rania, sebuah lirikan yang mengatakan, "Lihat saja nanti." Rania hanya membalasnya dengan tatapan lurus dan kosong, tidak memberi mereka kepuasan sedikit pun. Ruang sidang terasa dingin dan formal. Palu hakim yang diketuk 3 kali menjadi penanda dimulainya babak baru dalam hidup Rania. Pengacara Bima, seorang pria tambun bernama Pak Sudiro, memulai lebih dulu. Dengan suara yang lantang dan penuh drama, ia memaparkan kliennya, Bima, sebagai suami yang berdedikasi dan pekerja keras yang pernikahannya dirusak oleh seorang istri yang tidak stabil secara emosional dan tidak tahu berterima kasih. Ia mengulang kembali semua kebohongan yang tertulis di surat gugatan, mencoba membangun narasi bahwa Rania adalah pihak yang bersalah. Rania duduk diam di kursinya, mendengarkan setiap kebohongan itu tanpa berkedip. Di sebelahnya, Pak Haris hanya membuat catatan-catatan kecil di buku agendanya. Wajahnya tetap tenang. Kemudian, Bima dipanggil ke kursi saksi. Di bawah sumpah, ia menceritakan versi dongengnya. Ia mengaku telah mencoba segalanya untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Namun Rania selalu menuntut lebih dan tidak pernah puas. Ia menjawab pertanyaan pengacaranya sendiri dengan lancar, seolah sudah dihafal di luar kepala. Saat giliran Pak Haris untuk melakukan pemeriksaan silang, suasana mulai berubah. Pak Haris berjalan mendekati kursi saksi dengan langkah pelan dan tanpa beban. "Saudara Bima," mulainya dengan suara tenang. "Anda tadi menyatakan bahwa Anda adalah suami yang setia dan berdedikasi penuh pada pernikahan Anda, benar?" "Benar, Pak," jawab Bima dengan mantap. "Baik. Apakah Anda kenal dengan seorang wanita bernama Kinar Maheswari?" tanya Pak Haris, nadanya masih datar. Jantung Bima seolah berhenti berdetak sejenak. Ia melirik sekilas ke arah Kinar yang duduk di barisan belakang. "Ya, kenal. Dia rekan kerja saya di kantor." "Hanya rekan kerja?" kejar Pak Haris. "Iya, rekan kerja." Pak Haris mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu. Ia kemudian berjalan ke mejanya dan mengambil beberapa lembar dokumen. "Yang mulia, izin menunjukkan beberapa bukti." Ia menyerahkan dokumen itu kepada Panitera untuk diberikan kepada Hakim dan Bima. "Saudara Bima, ini adalah salinan tagihan kartu kredit Anda 3 bulan yang lalu. Bisakah Anda jelaskan kepada kami transaksi di sebuah hotel butik di Puncak pada tanggal 12 sampai 14 April? Setahu kami, pada tanggal itu Anda memberitahu istri Anda bahwa Anda sedang mengikuti acara gathering kantor di Sentul." Wajah Bima mulai pucat. Itu ada kesalahan. Mungkin acaranya dipindah mendadak. "Dipindah ke sebuah hotel butik yang hanya Anda bayar untuk 1 kamar tipe suite, Saudara Bima?" tanya Pak Haris, nadanya mulai menajam. "Baiklah, kita lanjutkan. Ini tagihan makan malam di restoran angkasa di Hotel Grand Mahameru, pada tanggal 2 Mei.
Tagihan untuk 3 orang. Apakah ini yang Anda sebut sebagai makan malam dengan klien penting dari luar kota? Bima menelan ludah. Ia melirik pengacaranya yang tampak mulai gelisah. Saya tidak ingat detailnya. Biarkan saya segarkan ingatan Anda, kata Pak Haris. Ia mengeluarkan sebuah foto berukuran sedang. Foto itu tidak terlalu jelas, diambil dari jarak yang cukup jauh, namun cukup untuk mengidentifikasi Bima dan Kinar sedang berjalan berdampingan memasuki lobi sebuah gedung apartemen di malam hari. Ini adalah apartemen Nona Kinar Maheswari, bukan? Apakah biasa bagi Anda untuk mengantar rekan kerja sampai masuk ke lobi apartemennya pada pukul 11 malam? Bima terdiam. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pak Sudiro, pengacaranya, berulang kali mengajukan keberatan. Keberatan, Yang Mulia. Ini tidak relevan dengan pokok gugatan. Ditolak, kata hakim dengan tegas. Kredibilitas saksi sangat relevan. Lanjutkan, Pak Haris. Pak Haris kemudian beralih ke bukti transfer bank yang telah disiapkan Rania. Saudara Bima, bisakah Anda jelaskan serangkaian transfer rutin setiap bulan ke rekening pribadi Nona Kinar Maheswari? Totalnya mencapai puluhan juta rupiah selama setahun terakhir. Apakah ini termasuk dalam tunjangan rekan kerja di perusahaan Anda? Setiap pertanyaan Pak Haris adalah sebuah pukulan telak yang meruntuhkan kebohongan Bima satu persatu. Bima mulai tergagap, jawabannya tidak konsisten, dan ia terus-menerus mengatakan, "Saya tidak tahu," atau "Saya lupa." Kesombongannya telah menguap, digantikan oleh kepanikan murni. Di barisan belakang, Ibu Ratna menatap putranya dengan cemas, wajahnya tegang. Kinar menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap lantai di bawahnya bisa terbelah dan menelannya. Aura kemenangan mereka telah hancur. Mereka datang dengan benteng pertahanan yang mereka anggap kokoh. Namun Pak Haris berhasil menciptakan celah besar hanya dengan beberapa lembar kertas dan pertanyaan yang tepat. Sidang hari itu ditutup. Saat palu hakim diketuk, Bima, Ibu Ratna, dan Kinar bergegas keluar dari ruang sidang, menghindari tatapan mata orang-orang. Mereka berjalan dengan cepat. Tidak lagi dengan dagu terangkat, melainkan dengan bahu yang merosot. Rania dan Pak Haris tetap duduk sejenak. Ruangan itu terasa lebih lapang sekarang. Pak Haris menoleh pada Rania dan memberinya sebuah anggukan kecil yang penuh arti. Tahap pertama selesai, bisiknya. Mereka terluka. Di sidang berikutnya, kita akan membuat mereka menyerahkan senjata mereka sendiri. Rania mengangguk. Hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ini belum kemenangan, tetapi ini adalah sebuah permulaan. Ia telah melihat retakan pertama di benteng pertahanan mereka, dan itu memberinya kekuatan untuk menghadapi pertempuran selanjutnya. Jeda waktu antara sidang pertama dan kedua terasa seperti ketenangan sebelum badai. Pihak Bima jelas terguncang. Kepercayaan diri mereka yang berlebihan telah berganti menjadi kewaspadaan yang defensif. Namun, Rania dan Pak Haris tahu bahwa mereka masih memiliki satu kartu truf yang mereka yakini tidak terkalahkan, akta hibah palsu itu. Mereka pasti berpikir bahwa meskipun perselingkuhan Bima terbukti, hak atas rumah itu akan tetap jatuh ke tangan mereka berkat dokumen tersebut. Mereka tidak tahu bahwa kartu truf itu sebenarnya adalah jerat yang telah disiapkan Rania untuk leher mereka sendiri. Hari sidang kedua akhirnya tiba. Kali ini agendanya adalah pembuktian mengenai harta bersama, dengan fokus utama pada rumah yang menjadi sengketa. Suasana di ruang sidang terasa jauh lebih tegang. Bima dan Ibu Ratna tidak lagi menunjukkan kesombongan, melainkan raut wajah yang keras dan penuh tekad, seolah ingin segera menyelesaikan babak ini dan membuktikan bahwa mereka benar. Pengacara mereka, Pak Sudiro, memulai dengan penuh semangat. Yang Mulia, terlepas dari apa yang telah dituduhkan oleh pihak tergugat pada sidang sebelumnya, hari ini kami akan membuktikan bahwa pokok permasalahan, yaitu hak kepemilikan rumah, sudah sangat jelas. Klien kami, Saudara Bima, adalah pemilik sah satu-satunya atas properti tersebut. Ia kemudian memanggil Bima ke kursi saksi. Kali ini, Bima tampak lebih siap. Ia menjelaskan dengan nada yang dibuat terdengar tulus bahwa Rania, dalam sebuah momen kesadaran,
merasa tidak mampu mengelola aset dan dengan sukarela menghibahkan bagiannya kepadanya. Istri saya sendiri yang bilang, "Mas, aku percaya sepenuhnya padamu untuk mengelola ini semua." Itu adalah bentuk kepercayaannya pada saya sebagai kepala keluarga, yang mulia, kata Bima, mencoba memainkan peran suami yang bijaksana. Namun, bintang utama dari sandiwara mereka adalah Ibu Ratna. Ketika namanya dipanggil, ia berjalan ke kursi saksi dengan langkah yang sedikit terbungkuk, seolah memikul beban dunia. Ia membawa sebuah tasbih di tangannya. "Nyonya Ratna," mulai Pak Sudiro dengan lembut, "bisakah Anda ceritakan kepada majelis hakim apa yang Anda ketahui tentang akta hibah ini?" Ibu Ratna menarik napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya saksinya, Pak Hakim," katanya dengan suara bergetar. "Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri saat menantu saya, Rania, menandatangani surat itu. Dia melakukannya di ruang keluarga kami, pada suatu sore." Ia berhenti sejenak, menyeka sudut matanya yang sebenarnya kering. Dia bilang, "MAH, Rania ikhlas. Rania percaya sama Mas Bima sepenuhnya untuk mengurus rumah ini." Hati saya sebagai ibu merasa lega sekali saat itu. Makanya saya kaget sekali waktu tahu sekarang dia malah mengingkari kata-katanya sendiri. Mungkin dia dipengaruhi orang lain. Lanjutnya, melirik sekilas ke arah Pak Haris. Penampilannya begitu meyakinkan. Seorang ibu tua yang sedih melihat perpecahan dalam keluarga anaknya. Beberapa pengunjung di galeri tampak berbisik-bisik, menunjukkan simpati. Saat giliran Pak Haris, ia bangkit dengan tenang. Ia tidak langsung menyerang. Ia mendekati Ibu Ratna dengan ekspresi hormat. "Nyonya Ratna, saya turut prihatin dengan apa yang keluarga Anda alami," mulainya dengan lembut. "Saya hanya ingin memastikan beberapa hal agar tidak ada kekeliruan." Jadi, Ibu benar-benar yakin, 100% yakin, bahwa Ibu melihat dengan mata kepala sendiri Ibu Rania membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen ini. Pak Haris menunjuk salinan akta hibah. "Tentu saja saya yakin. Sangat yakin," jawab Ibu Ratna dengan tegas. "Dan kejadian itu, seperti yang Ibu katakan tadi, terjadi di ruang keluarga rumah anak Ibu, pada sore hari." "Betul sekali, Pak." "Bisakah Ibu ingat tanggal persisnya?" Ibu Ratna tampak berpikir sejenak, mengulang kembali skenario yang telah mereka hafal. "Sekitar tanggal 15 Maret, kalau saya tidak salah." "Baik, tanggal 15 Maret, di ruang keluarga, pada sore hari. Terima kasih atas kejujuran Anda, Nyonya Ratna. Saya tidak punya pertanyaan lagi," kata Pak Haris. Ia membiarkan Ibu Ratna turun dari kursi saksi dengan perasaan menang. Ibu Ratna berjalan kembali ke kursinya dengan dagu terangkat. Yakin kesaksiannya telah menyegel kemenangan mereka. Selanjutnya, Rania dipanggil ke kursi saksi. Ia duduk dengan tenang, menatap lurus ke arah hakim. "Ibu Rania," tanya Pak Haris, "di hadapan majelis hakim dan di bawah sumpah, apakah Anda pernah menandatangani dokumen akta hibah ini?" "Tidak pernah, Pak," jawab Rania. Suaranya jernih dan mantap. "Saya tidak pernah menandatangani dokumen itu atau dokumen sejenis apapun yang isinya menyerahkan hak saya atas rumah tersebut." Pak Sudiro langsung melancarkan serangan balasan yang agresif. "Anda yakin tidak pernah? Mungkin Anda lupa? Atau mungkin Anda sengaja berbohong sekarang karena Anda menginginkan harta suami Anda setelah perselingkuhan ini terbongkar?" "Saya tidak lupa, dan saya tidak berbohong," balas Rania dengan ketenangan yang sama. "Saya tidak pernah menandatanganinya." Perdebatan berlangsung sengit. Namun Rania tetap pada pendiriannya. Pihak Bima jelas merasa di atas angin. Mereka punya dokumen fisik dan kesaksian seorang ibu yang jujur. Sementara Rania hanya punya penyangkalannya. Setelah Rania turun dari kursi saksi, hakim menatap Pak Haris. Apakah pihak tergugat memiliki bukti lain untuk diajukan? Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Seluruh ruang sidang hening. Pak Haris berdiri tegak, membiarkan keheningan itu menggantung sejenak. Ia menatap Bima, lalu Ibu Ratna, yang balas menatapnya dengan tatapan menantang.
Jebakan telah dipasang dengan sempurna. Mereka telah masuk, mengunci pintu dari dalam, dan membuang kuncinya dengan kebohongan mereka sendiri. Pak Haris menoleh kepada hakim, ekspresinya serius. "Ada, Yang Mulia," katanya. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi itu. "Kami punya bukti yang akan memperjelas segalanya." Kata-kata Pak Haris menggantung di udara, syarat dengan janji akan sebuah drama. Pak Sudiro, pengacara Bima, tampak sedikit gelisah. Namun ia tetap yakin bahwa bukti dokumen fisik mereka lebih kuat daripada apapun yang bisa disajikan oleh pihak Rania. Bima dan Ibu Ratna saling berpandangan, mencoba menunjukkan ketenangan, tetapi kegugupan mulai terlihat dari cara mereka duduk yang tidak nyaman. "Pihak tergugat, silakan ajukan bukti Anda," perintah hakim. Nadanya datar namun matanya menunjukkan minat yang tajam. "Terima kasih, Yang Mulia," kata Pak Haris. "Sebelum kami memanggil saksi ahli, kami memohon izin kepada majelis hakim untuk memutar sebuah bukti elektronik berupa rekaman audio. Rekaman ini sangat krusial untuk membuktikan adanya konspirasi, pemalsuan dokumen, dan keterangan palsu yang diberikan di bawah sumpah di dalam ruang sidang ini." Sontak Pak Sudiro melompat dari kursinya. "Keberatan, Yang Mulia. Keabsahan rekaman itu diragukan. Bisa saja itu hasil rekayasa atau editan. Ini tidak bisa dijadikan bukti." Pak Haris sudah menduga ini. "Yang Mulia, kami siap menghadirkan ahli forensik digital untuk membuktikan keaslian rekaman ini jika diperlukan. Namun, kami yakin setelah majelis hakim mendengarkannya, kebenarannya akan berbicara dengan sendirinya." Hakim berpikir sejenak, lalu menatap tajam ke arah Bima dan Ibu Ratna yang wajahnya mulai tegang. "Keberatan ditolak untuk saat ini. Izin diberikan. Silakan putar rekamannya." Palu hakim diketuk sekali. Ruangan menjadi senyap. Staf pengadilan membantu menyiapkan pemutar audio yang terhubung dengan pengeras suara di ruang sidang. Pak Haris menyerahkan sebuah kandar diska lepas. Jantung Rania berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena penantian. Inilah saatnya. Pak Haris tidak langsung memutar peluru emasnya. Ia memulai dengan rekaman percakapan telepon antara Bima dan Kinar beberapa minggu sebelumnya. Suara mesra Bima mengisi ruangan. "Iya, sayang, sabar ya, sebentar lagi semua urusan sama dia selesai. Kita bisa hidup tenang. Kamu mau liburan kemana setelah ini? Bali? Eropa? Sebut saja." Diikuti suara manja Kinar. "Aku sih maunya kita cepat-cepat tinggal di rumah itu. Biar semua orang tahu siapa pemenangnya." Rekaman itu adalah tamparan pertama. Bukan tamparan fisik, tetapi tamparan pada martabat mereka di depan umum. Wajah Kinar yang duduk di galeri langsung memerah padam. Ia menunduk dalam-dalam, berharap bisa menghilang. Bima mengepalkan tangannya di atas meja. Rahangnya mengeras karena malu. Ibu Ratna menatap Kinar dengan tatapan jijik, seolah baru menyadari siapa wanita yang selama ini ia bela. "Cukup," kata Pak Haris setelah beberapa saat. "Sekarang, rekaman kedua. Ini adalah percakapan telepon antara saudara penggugat, Bima Wiryawan, dengan ibunya, Nyonya Ratna, yang terekam pada tanggal 10 April. Pak Haris sengaja menyebutkan tanggal yang berbeda dari yang disebutkan Ibu Ratna dalam kesaksiannya, untuk menunjukkan bahwa konspirasi ini telah berjalan lama. Ia memberi isyarat pada staf. "File audio, bukti _utama pemalsuan, diputar." Keheningan di ruang sidang terasa begitu pekat hingga seolah bisa diiris. Lalu, suara Bima terdengar, jernih dan jelas. "Soal tanda tangan di akta hibah itu bagaimana? MAH? Aman kan?" Wajah Ibu Ratna langsung berubah. Matanya membelalak ngeri. Ia seolah membeku di kursinya. Lalu, suaranya sendiri terdengar, menjawab pertanyaan putranya dengan nada bangga yang kini terdengar begitu mengerikan. "Kamu tenang saja. Mama sudah urus. Mama minta tolong salah satu kenalan lama almarhum papamu. Dia jago sekali meniru tanda tangan. Mama berikan contoh tanda tangan Rania dari dokumen lama. Hasilnya? Mirip sekali. Bahkan Mama sendiri tidak bisa bedakan. Tidak akan ada yang tahu. Bima,
Anggap saja Rania memang sudah tanda tangan dengan ikhlas. Rekaman itu berhenti. Selama beberapa detik, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara. Seisi ruangan seolah berhenti bernapas. Suara kebenaran itu telah membuka segalanya, menelanjangi semua kebohongan mereka dengan cara yang paling brutal. Lalu, keheningan itu pecah. Ibu Ratna mengeluarkan suara rintihan, seperti hewan yang terluka. Wajahnya yang tadi tegang kini berkerut dalam kengerian mutlak. Warna kulitnya menjadi pucat seperti kapur. Tidak. Bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Itu bohong. Bima menelungkupkan wajahnya ke kedua tangannya di atas meja. Bahunya berguncang hebat. Suara isak tangis tertahan keluar darinya. Citranya sebagai suami yang tegar, sebagai anak yang berbakti, hancur lebur dalam sekejap. Pak Sudiro, pengacaranya, menatap kedua kliennya dengan mulut ternganga. Wajahnya menunjukkan campuran antara syok, marah, dan keputusasaan seorang profesional yang baru saja dikhianati habis-habisan oleh kliennya sendiri di tengah pertempuran. Tiba-tiba, Ibu Ratna berdiri dengan gerakan panik. Jarinya yang gemetar menunjuk ke arah Rania. Dia yang merekayasa semua ini. Dia penyihir. Dia menjebak kami. Teriaknya histeris, suaranya pecah. Tenang, bentak hakim. Palunya menghantam meja dengan keras. Jaga sikap Anda. Duduk. Beberapa petugas keamanan mendekat dengan waspada. Tapi Ibu Ratna sudah kehilangan kendali. Tangisnya meledak menjadi raungan keputusasaan dan malu. Bima, katakan sesuatu. Nak, bela Mama. Ratapnya pada putranya yang masih menelungkup. Pak Haris membiarkan kekacauan itu berlangsung sesaat sebelum ia kembali angkat bicara. Suaranya tenang namun mematikan. Yang mulia, untuk melengkapi bukti yang tak terbantahkan ini, dan untuk membantah tuduhan rekayasa, kami memanggil saksi ahli kami, seorang ahli grafologi. Pintu ruang sidang terbuka dan seorang pria parubaya yang tampak profesional masuk. Di bawah sumpah, ia menjelaskan kualifikasinya. Kemudian, dengan proyektor yang menampilkan perbandingan antara tanda tangan asli Rania dan tanda tangan di akta hibah, ia mulai menjabarkan analisisnya. Seperti yang bisa dilihat, meskipun sekilas tampak mirip, ada perbedaan fundamental. Tekanan pada goresan awal di tanda tangan palsu ini menunjukkan keraguan, tidak seperti goresan spontan pada tanda tangan asli. Perhatikan juga lengkungan pada huruf A terakhir. Pada tanda tangan palsu, lengkungannya berhenti sesaat. Sebuah garis putus, mikroskopis yang mengindikasikan peniruan, bukan gerakan alami. Saya bisa simpulkan dengan tingkat kepastian profesional di atas 99%, bahwa tanda tangan pada akta hibah ini adalah hasil pemalsuan. Penjelasan sang ahli adalah paku terakhir yang ditancapkan ke peti mati kebohongan mereka. Sudah tidak ada lagi yang bisa dibantah. Benteng mereka tidak hanya runtuh, tetapi telah luluh lantak menjadi debu. Ibu Ratna terus menangis sesenggukan di kursinya. Kini sebuah tangisan penyesalan dan ketakutan akan konsekuensi hukum. Bima akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak, menatap Rania dengan tatapan campur aduk antara benci, penyesalan, dan kekalahan telak. Hakim menatap ketiga terdakwa dengan wajah yang mengeras karena marah. Sidang ditunda. Majelis akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Ia mengetuk palunya dengan keras, seolah ikut meluapkan kekesalannya. Saat hakim dan anggotanya meninggalkan ruangan, Rania tetap duduk di tempatnya. Ia menyaksikan pemandangan di seberangnya. Ibu Ratna yang dirangkul oleh pengacaranya yang tampak pasrah, Bima yang duduk membatu seperti patung, dan Kinar yang menyelinap keluar dari ruang sidang secepat mungkin untuk menghindari aib. Rania tidak merasakan ledakan kebahagiaan. Ia hanya merasakan sebuah kelegaan yang dingin dan dalam. Keadilan, yang telah ia perjuangkan dengan air mata, kesabaran, dan kecerdasan, akhirnya menunjukkan wujudnya. Pertunjukan mereka telah berakhir, dan tirai telah ditutup dengan tangisan dan rasa malu mereka. 1 minggu terasa seperti seabad bagi Bima dan Ibu Ratna. Bagi Rania, itu adalah 1 minggu penantian yang tenang. Hari pembacaan putusan akhirnya tiba.
Suasana di ruang sidang kali ini sama sekali berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang memuncak atau aura permusuhan yang kental. Yang ada hanyalah keheningan yang berat dan canggung. Sebuah keheningan yang menyelimuti pihak yang sudah tahu bahwa mereka telah kalah telak. Bima dan Ibu Ratna hadir, ditemani oleh Pak Sudiro yang wajahnya tampak masam dan lelah. Mereka tidak lagi duduk dengan tegap. Bahu Bima merosot, tatapannya kosong, seolah jiwanya telah tercerabut dari raga. Ia tampak seperti orang asing di dalam setelan jasnya yang dulu selalu terlihat pas. Ibu Ratna terlihat 10 tahun lebih tua. Wajahnya pucat, keriputnya tampak lebih dalam, dan ia terus-menerus meremas-remas ujung tasnya dengan tangan yang gemetar. Kesombongan dan tatapan tajamnya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi cemas dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kinar tidak terlihat dimanapun. Ia telah menghilang dari peredaran, memutuskan hubungan dengan Bima begitu skandal ini meledak, menyelamatkan dirinya sendiri dari kapal yang sudah karam. Rania masuk ke ruangan bersama Pak Haris. Ia tampak tenang, langkahnya mantap. Ia duduk di kursinya dan menatap lurus ke depan, ke arah meja hakim yang kosong, mengabaikan sepenuhnya keberadaan orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Baginya, mereka sudah tidak lebih dari bayangan masa lalu. Majelis hakim memasuki ruangan. Semua orang berdiri dalam diam. Sang hakim ketua duduk, memandang berkeliling ruangan sejenak. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada Bima dan Ibu Ratna, sebelum ia membuka map putusan yang tebal. Majelis hakim telah mempelajari semua bukti yang diajukan, mendengarkan keterangan para saksi, dan bermusyawarah dengan saksama untuk mencapai putusan yang seadil-adilnya. Mulai hakim ketua, suaranya yang berat dan berwibawa memenuhi ruangan. Ia mulai dengan merangkum jalannya kasus. Ia menyebutkan gugatan awal Bima. Lalu ia beralih pada gugatan balik Rania. Ia memaparkan kembali bukti-bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. Kemudian, ia sampai pada bagian yang paling krusial. Majelis hakim menemukan adanya sebuah konspirasi yang terencana dan sistematis dari pihak penggugat dan ibunya, saksi Nyonya Ratna Wirjawan, untuk merampas hak milik tergugat atas harta bersama melalui cara-cara yang melawan hukum. Kata hakim, setiap katanya seperti sebuah pukulan. Tindakan pemalsuan dokumen berupa akta hibah dan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah di dalam persidangan ini adalah sebuah tindakan yang tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga merupakan penghinaan terhadap institusi peradilan. Ibu Ratna tersentak mendengar namanya disebut dalam konteks yang begitu mengerikan. Ia menunduk dalam-dalam, berharap bisa menjadi tidak terlihat. Hakim ketua kemudian mulai membacakan amar putusan. Mengadili, katanya dengan suara yang lebih lantang. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Bima bahkan tidak bergeming. Ia sudah menduganya. 2. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari tergugat untuk sebagian. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat, Bima Wirjawan, dan tergugat, Rania Astuti, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menetapkan hak asuh atas harta bersama berupa 1 unit rumah yang terletak di alamat Jalan Cemara nomor 12 jatuh sepenuhnya kepada tergugat, Rania Astuti. Putusan ini membuat Bima akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya membelalak tidak percaya. Bukan dibagi 2, melainkan jatuh sepenuhnya. Pak Sudiro tampak sama kagetnya. Hakim melanjutkan, penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pihak penggugat telah terbukti melakukan perbuatan tercela dan beritikat buruk yang sangat merugikan pihak tergugat, serta mempertimbangkan kontribusi finansial awal dari pihak tergugat. 5. Menghukum penggugat, Bima Wirjawan, untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada tergugat, Rania Astuti, sejumlah total 200 juta rupiah, yang harus dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sebuah desahan napas terdengar dari Bima. Jumlah itu adalah pukulan finansial yang akan melumpuhkannya. Lalu, hakim sampai pada putusan terakhir. Pukulan pamungkas yang akan menghancurkan mereka sepenuhnya. 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk menyerahkan salinan resmi putusan ini beserta seluruh barang bukti, termasuk bukti rekaman audio dan hasil analisis ahli grafologi,
kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri untuk diproses lebih lanjut atas dugaan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata-kata pidana, polisi, dan kejaksaan terdengar seperti lonceng kematian bagi Ibu Ratna. Seluruh tubuhnya menegang. Tiba-tiba, sebuah tangisan pecah darinya. Bukan lagi tangisan sandiwara, bukan pula tangisan amarah. Itu adalah tangisan ketakutan murni seorang wanita tua yang dihadapkan pada momok penjara dan aib yang tak terhingga. Tidak, jangan. Ratapnya lirih. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang hebat. Hakim mengetuk palunya 3 kali dengan keras. Sidang selesai. Majelis hakim berdiri dan meninggalkan ruangan. Saat itulah neraka bagi Bima dan Ibu Ratna benar-benar dimulai. Beberapa wartawan hukum yang hadir di persidangan mulai mendekat. Kamera ponsel teracung. Bima, dengan wajah pucat dan kosong, mencoba membantu ibunya berdiri. Ibu Ratna terlalu lemas. Tangisannya kini bercampur dengan ratapan penyesalan. Ini semua salahku, salahku. Isaknya berulang kali. Rania dan Pak Haris bangkit berdiri. Pak Haris menepuk pundak Rania dengan lembut. Selamat, Bu Rania. Keadilan telah ditegakkan. Rania mengangguk. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang pertama kali mencapai matanya. Terima kasih banyak, Pak, atas segalanya. Mereka berjalan keluar dari ruang sidang. Untuk sampai ke pintu keluar, mereka harus melewati Bima dan Ibu Ratna yang sedang dikerumuni oleh beberapa orang yang berbisik-bisik. Saat Rania lewat, Bima mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Di mata Bima, Rania melihat sebuah dunia yang hancur, penyesalan, kebencian, ketakutan, dan kehampaan. Sebuah pengakuan bisu atas kekalahannya yang total. Rania hanya menatapnya sejenak dengan tatapan tenang, tanpa benci, tanpa kasihan. Hanya tatapan seorang pemenang yang akan melangkah maju. Pemandangan di lorong pengadilan adalah sebuah epilog yang menyedihkan bagi mereka. Ibu Ratna, yang dulu begitu angkuh dan terhormat, kini harus berjalan melewati lorong panjang itu sambil menangis terseduh-seduh, dipapah oleh putranya yang sama hancurnya. Setiap langkah adalah sebuah prosesi menanggung malu. Mereka menjadi tontonan. Bisikan-bisikan mengiringi langkah mereka. Mereka yang dulu begitu bangga akan status, kini harus menelan pil pahit dari aib terbesar dalam hidup mereka. 2 minggu kemudian, aroma ket baru yang segar menguar di udara. Rumah di Jalan Cemara nomor 12 terasa berbeda. Lebih lengang, tetapi juga lebih lapang dan bernapas. Rania berdiri di tengah ruang keluarga yang kini terasa lebih luas. Barang-barang Bima sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah perabotan yang mereka pilih bersama, yang kini terasa seperti milik Rania seorang. Di dinding yang dulu menggantung foto pernikahan besar mereka, kini hanya tersisa sebuah paku kosong. Foto itu sudah ia turunkan kemarin. Bukan dengan amarah, tetapi dengan sebuah perasaan lega yang damai. Ia menyimpannya di gudang, bukan untuk dilupakan, tetapi sebagai pengingat akan pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Ponselnya berdering. Nama, Dina, tertera di layar. Halo, juara. Sapa Dina dengan ceria. Bagaimana hari pertamamu sebagai wanita merdeka seutuhnya? Rania tertawa. Sebuah tawa yang lepas dan tulus. Suara yang sudah lama tidak ia dengar dari dirinya sendiri. Rasanya luar biasa, Din. Seperti bisa bernapas dengan seluruh paru-paruku untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Syukurlah. Oh ya, aku dengar dari temanku di kejaksaan, kasus pidana mereka sudah naik ke tingkat penyidikan. Mereka resmi jadi tersangka. Sepertinya mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman penjara, lapor Dina. Rania menghela napas. Biarlah hukum yang mengurus mereka. Bagianku sudah selesai. Ia tidak lagi merasakan apa-apa mendengar berita itu. Tidak ada kepuasan. Tidak ada dendam. Hanya sebuah titik. Setelah menutup telepon, Rania berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman kecil di depan rumah. Sinar matahari pagi menerobos masuk, menghangatkan ruangan dan wajahnya.
Fajar kemenangan itu terasa begitu nyata. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita yang balas menatapnya bukanlah lagi Rania yang lemah, yang pasrah, atau yang penuh amarah. Itu adalah Rania yang utuh. Seorang penyintas. Seorang pemenang. Di atas meja kopi, tergeletak sebuah brosur dari Universitas Terbuka dan beberapa buku tentang manajemen bisnis kecil. Proyek keadilan telah selesai. Kini saatnya memulai proyek baru. Proyek masa depan Rania. Ia membuka jendela itu lebar-lebar, membiarkan udara pagi yang segar memenuhi rumahnya. Rumah yang ia perjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata. Rumah yang kini bukan lagi sangkar emas, melainkan sebuah benteng dan titik awal dari kehidupannya yang baru. Fajar telah menyingsing, dan hari yang cerah baru saja dimulai.